Selamat sore, selamat petang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terkhusus Jemaat GT Jepara Pandan Yogyakarta. Mari bersama kita masuk dalam ibadah Sabtu Sunyi atau Sabtu Hening ini, di mana kita mengingat kembali karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib di dalam pekan suci ini. Mari kita memuji nama Tuhan. Janganlah cemas. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Sungguh kami serahkan hidup kami serahkan ibadah Sabtu Sunyi kami di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan sertai kami dengan roh Tuhan, sehingga ibadah Sabtu Sunyi kami pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami mau mengingat kembali karya pengorbanan-Mu atas kami, karya keselamatan-Mu untuk menebus segala dosa kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah di dalam Kristus Tuhan yang boleh menebus dosa kami, yang boleh hadir bersama kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabtu Sunyi adalah peristiwa antara peristiwa Jumat Agung ke Paskah. Sabtu Sunyi mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita acap kali juga diizinkan Tuhan untuk terasa keruh. Para murid dan sahabat pada saat itu tentu merasa hidup mereka sangat keruh dan sangat suram karena Yesus yang mereka kagumi telah wafat. Bagaimana nasibku dan bagaimana masa depanku? Pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami membuat banyak kekeruhan di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan umat manusia.
banyak persoalan, baik secara religi, ekonomi, sosial, dan politik yang terkena imbasnya. Bahkan virus ini tidak memandang seberapa besar imanmu, seberapa besar tinggi jabatanmu, dan seberapa hebat akalmu. Semua bisa terkena. Belum lagi persoalan ekonomi yang menghajar banyak sektor. Banyak saudara kita yang kehilangan omset dan pekerjaannya. Belum lagi perdebatan teologis yang semakin mengeruhkan suasana. Ya, sungguh keruh dan muram situasi dalam menyambut Paskah pada tahun ini. Yang saat ini perlu dikerjakan adalah berpikir dengan jernih. Jangan kita aduk terus kekeruhan tersebut dengan caci maki, hujatan, atau tindakan egois yang penuh nafsu keserakahan. Biarlah kekeruhan itu mengendap sembari kita mengingat janji Allah kepada kita bahwa Allah tetap hadir dan membawa pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari dalam Sabtu Sunyi ini kita sadar bahwa Allah terus bekerja. Jangan biarkan kekeruhan hidup semakin keruh. Ada saatnya kita masuk dalam keheningan untuk mengendapkan kekeruhan tersebut, mengajak kita untuk berpikir secara jernih dan semakin memahami bahwa Allah terus hadir dengan cinta dan pengharapan bagi kita. Sehingga tindakan yang kita hasilkan adalah tindakan cinta dari Allah dan membawa berkat bagi sesama yang memang membutuhkan uluran tangan kita. Amin. Kita memuji nama Tuhan kembali ke dalam tangan Bapa. Dalam tangan Bapa, aku serahkan hidupku. Ke
Kami menyerahkan jemaat-Mu Jepara Padan Yogyakarta. Kami menyerahkan situasi pandemi COVID-19 di dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kami boleh kembali memasuki kehidupan yang boleh saling berelasi secara ragawi kami. Kami juga boleh beribadah bersama di gereja. Kami juga boleh mengerjakan setiap aktivitas kami yang lainnya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu tercurah bagi kami semua ya Tuhan, sehingga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kami berdoa untuk para pejuang yang saat ini berada di garis depan di dalam menanggulangi COVID-19, baik tenaga medis, baik para pembersih-pembersih yang ada di rumah sakit, atau yang di bagian kebersihannya Tuhan. Tuhan jagai mereka. Begitu pula dengan aparat keamanan yang senantiasa boleh menjaga. Tuhan juga boleh menjaga mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berada di garis depan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kesehatan kuasa-Mu nyata bagi mereka ya Tuhan. Berkati pula pemerintah saat ini di dalam menanggulangi. Berikan kesungguhan, berikan keseriusan supaya mereka boleh menangani pandemi ini dengan baik. Lebih lagi Tuhan, kami rakyat Indonesia juga boleh mentaati setiap protokol aturan kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang karena keterbatasan mereka sehingga mereka harus bekerja di luar. Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka juga senantiasa boleh Tuhan berkati dengan kesehatan. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang boleh bekerja di dalam rumah bisa memberkati mereka, sehingga keadilan ada, keseimbangan itu ada di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Ajar kami gereja-gereja-Mu ini Tuhan untuk terus memberikan uluran tangan. Ajar kami untuk bertindak penuh dengan cinta. Dan biarlah di Sabtu suci, Sabtu sunyi ini Tuhan, kami boleh kembali menghayati bahwa Allah senantiasa bekerja di dalam setiap situasi. Kau terus bekerja bagi kami, Kau terus bekerja bagi umat manusia, Kau terus bekerja bagi dunia ini ya Tuhan. Dan kami percayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga keluarga kami masing-masing. Biarlah masa-masa ini Tuhan semakin menjadikan kami mencintai satu dengan yang lain. Kami boleh saling memahami satu dengan yang lain. Kami boleh mengerti satu dengan yang lain, sehingga ikatan keluarga di antara kami boleh semakin terjalin erat, dan ikatan kepedulian kami bagi orang-orang di sekeliling kami juga semakin terasa dalam situasi seperti ini Tuhan. Kasihani kami Tuhan, kasihanilah kami Bapa. Curahkan pertolongan, limpahkan pertolongan-Mu bagi kami semua di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tinggallah bersama kami di dalam doa, dalam doa. Tinggallah bersama kami di dalam doa.
tetap semangat, tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.